Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali kita sama-sama beribadah. Mari setelah hati kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang ajaib yang kami boleh terima di dalam Kristus. Kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Saat ini kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan, membawa korban syukur, pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Dan biarlah Tuhan kami semua boleh menikmati kehadiran Tuhan dan berkat-Mu. Saat kami memuji menyembah-Mu, kami boleh mengalami zaman kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan selalu abadi. Sebab itu mari kita taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Buat kasih setiamu. Bersama-sama katakan, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkan aku. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari bersyukur pada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya tak berkesudahan, kasih setianya sampai selamanya. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau baik, karena Engkau telah menunjukkan kasih dan setiamu. Kaulah penolongku yang sangat terbukti. Kepadamu Tuhan, orang saleh berseru dan berdoa, sebab Kau Allah yang mempedulikan, Kau Allah yang memperhatikan setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena itu Tuhan, aku mau hidup karena iman. Aku hidup bukan karena melihat, tapi aku hidup karena aku percaya kepadamu ya Allah, kepada firman-Mu yang kupuji. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku percaya Tuhan, ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ya Tuhan,
ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan iman sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima, ku terima, ku terima, ku terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan, amin Tuhan, pujilah Tuhan, haleluya. Aku percaya, terima kasih Tuhan. Ku terima kemenangan dari-Mu, ku terima kesembuhan dari-Mu, ku terima pemulihan dari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami boleh kembali beribadah. Kami percaya Engkau hadir dalam kehidupan kami senantiasa, karena 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Kami percaya ketika Engkau hadir ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan, perlindungan, bahkan yang lemah dikuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau sembuhkan kami. Bahkan segala pergumulan kami, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pada saat ini Roh Kudus urapi kami semua untuk mengerti firman Tuhan yang sebentar kami dengar dan melakukannya di dalam hidup kami semua. Kuduskan dan pakai hamba-Mu juga menjadi saluran yang bersih murni bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Tentu doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dalam perlindungan, penyertaan, dan damai sejahtera Tuhan ya. Pada kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Berdiri Bagi Bangsa. Saya mau ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Yesaya 30 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Saudara, jelas sekali di sini dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Hari-hari ini jemaat Tuhan banyak sekali yang mengalami mungkin ada ketakutan, kekhawatiran, bahkan tidak sedikit yang mungkin menjadi susah tidur karena keadaan yang sedang terjadi. Ada demo di mana-mana, pengrusakan di mana-mana, bahkan ada penjarahan juga terjadi. Namun firman Tuhan saat ini dengan jelas berkata kepada kita bahwa dengan tinggal tenang dan percaya ada kekuatan Allah. Dan saat ini saudara, mari kita belajar dari seorang yang bernama Nehemia. Siapakah Nehemia itu saudara? Dengan singkat saya sampaikan kepada kita semua bahwa Nehemia itu namanya adalah artinya Tuhan menghibur.
Dia adalah seorang Yahudi yang lahir di pembuangan Persia. Dia adalah juru minum Raja Persia, Artasasta. Ya. Dan hatinya tetap melekat kepada bangsanya walaupun dia sudah dalam keadaan nyaman di dalam kerajaan Raja Persia. Pastinya dia tidak akan kekurangan makanan minuman. Dia tenang di sana karena dia adalah orang kepercayaan. Kalau seseorang sudah dipercaya menjadi juru minum, artinya orang ini sudah dipercaya oleh raja tidak akan meracuni. Orang ini adalah orang penting di dalam kerajaan. Dan apa yang dilakukan saudara ketika dia mendengar bahwa Yerusalem hancur, orang-orangnya menjadi berantakan, tidak benar, hidup tercela. Ya, bagaimana tembok Yerusalem juga hancur. Ada langkah yang dia lakukan. Dan bagaimana sikapnya kemudian bagi bangsanya. Kita mau belajar sama-sama agar kita bisa mengikutinya dan kita lakukan ketika kita menghadapi kondisi yang saat ini sedang kita alami. Sedikitnya ada 3 hal saudara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, bahwa kita harus tetap tenang saat mendengar kabar buruk. Seringkali orang mendengar kabar buruk itu langsung bereaksi, reaktif, takut, lari, ngumpet, lakukan hal-hal yang lain, atau mungkin tidak lakukan apa-apa, tetapi keringat dingin, tidak bisa tidur, dan lain-lain. Saudara, ketika kita mengalami masa-masa seperti ini, yang harus kita lakukan, seperti ayat yang tadi kita sudah baca, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan ketika kita tetap tenang dan kita tetap percaya pada Tuhan. Mari saya ajak kita semua membacanya dalam Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Hal pertama yang dilakukan oleh Nehemia ketika didengar bangsanya berantakan dalam keadaan yang sangat-sangat sukar waktu itu. Yang dilakukannya adalah dia duduk, dia menangis, dia berkabung, dia berdoa, dia berpuasa di hadapan Tuhan. Tentu Nehemia juga bisa panik pada saat itu. Atau mungkin dia juga bisa marah. Tetapi dia tidak melakukan hal itu. Melainkan dia diam. Dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berpuasa. Dia meratap di hadapan Allah. Kadang yang kita butuhkan dalam masa krisis bukan tindakan yang reaktif. Bukan yang tergesa-gesa. Tetapi justru ketenangan dalam hadirat Tuhan. Di hadapan Tuhan. Supaya kita boleh tetap tenang dan bisa berpikir dengan jernih. Dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata apa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seringkali kita tidak tenang, kita panik, kita takut. Akhirnya kita tidak bisa berdoa. Padahal kekuatan kita justru ketika kita tenang, kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan kuat kuasanya. Dalam 2 Tawarik 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara mau Indonesia dipulihkan? Ini dia. Bukan orang lain yang berdoa, tetapi umat Tuhan di mana nama Tuhan disebut. Itulah yang harus berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga, menjawab doanya, memulihkan negerinya. Mari saudara, saya mau ajak kita semua responi dengan benar ketika mengalami masa-masa yang kurang enak. Ketika ada berita-berita yang tidak baik, bahkan di media sosial mengerikan beritanya, bukan? Ya, tapi kita tidak takut, tidak jadi panik, tidak lalu mengambil tindakan-tindakan yang salah. Justru sebaliknya,
kita cari wajah Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang Nehemia lakukan? Dia percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan. Kita pun harus percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan bangsa ini. Dalam Nehemia 1 ayat 5 dikatakan, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nehemia fokus bukan kepada permasalahan, bukan fokus kepada tembok Yerusalem yang terbakar, pintu-pintu gerbangnya yang rusak. Bukan, dia fokus kepada Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang sanggup melakukan semuanya. Kita percaya bukan? Di atas segalanya ada Tuhan yang berkuasa. Apapun saudara, bukan pemerintahan, bukan TNI, bukan Polri, bukan siapapun. Tetapi Tuhan yang sanggup. Karena Tuhan yang berkuasa di atas semuanya. Bahkan Dia yang memberikan nafas kepada kita, bukan? Nehemia tidak fokus kepada masalahnya. Dan kita pun sama. Jangan fokus kepada masalah. Apalagi ikut-ikutan. Jangan saudara. Anak Tuhan gak boleh mulutnya mengutuk ya. Apalagi mengutuk pemerintahan, karena tidak ada pemerintahan yang bukan berasal dari Allah, firman Allah katakan. Ya, dan Tuhanlah yang menetapkan para pemimpin ini sebagai hamba Allah bagi kebaikan kita semua. Percaya itu berarti bukan hanya melihat apa yang kelihatan, tetapi kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan yang kita sembah, karena Dia Allah yang hidup yang sanggup memulihkannya. Dan hasilnya apa yang terjadi? Ketika Nehemia berdoa mencari wajah Tuhan, dia berpuasa, dia tersungkur di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Doa Nehemia itu bukan doa orang ketakutan, melainkan doa yang penuh iman. Dia katakan bahwa Allah yang dahsyat semesta langit, Allah yang besar. Dia percaya bahwa Tuhan yang setia yang akan melakukan pemulihan, yang akan memberikan pertolongan kepadanya. Ya, sama seperti kita saat ini, saat bangsa mengalami kegoncangan, kita pun harus datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ingat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bukan? Dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan dengan jelas. Mari pegang baik-baik. Walaupun mungkin keadaan tidak baik, walaupun pergi kemana-mana sepertinya repot hari-hari kemarin. Ya, kita berdoa ke depan tidak lagi seperti itu, karena Tuhan menolong kita semua. Ya, yang ketiga saudara sekarang. Ketika menghadapi masa-masa seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap menjadi berkat bagi bangsa ini. Apa yang dapat kita lakukan? Ya, dalam Nehemia 2 ayat 17-18 kita lihat apa yang dilakukan Nehemia. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, mari dalam kondisi seperti ini lakukan yang baik yang bisa kita kerjakan. Kita bersama-sama dengan lingkungan kita mungkin menjaga keamanan bersama. Kita menjaga kota kita. Kalau kita bisa jaga bersama-sama, menjaga yang pendemo-pendemo dibuat tenang, ya supaya tidak ada kekacauan, apalagi penyusup-penyusup. Ya kalau kita bisa lakukan itu baik. Tapi ada hal yang jauh lebih penting lagi saudara, yaitu apa? Berdoa. Berdoa untuk keamanan. Berdoa untuk kelembutan hati. Berdoa bagi lawatan Tuhan. Pertobatan roh yang takut akan Allah melanda kota dan bangsa kita saudara. Kita harus bertindak. Kita harus mengusahakannya dengan sungguh-sungguh. Ketika Nehemia berkata seperti itu, orang-orang Yerusalem bersama-sama dengan dia bergandengan tangan. Mereka membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang runtuh. Membangun kembali pintu-pintu gerbangnya. Dan kalau ini kita gambarkan, yaitu kita membangun tembok-tembok pertahanan. Kita membangun pintu-pintu gerbang dengan kuasa roh. Karena perjuangan kita bukan melawan
darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat di udara. Supaya kita boleh berperang secara rohani, menjaga kota dan bangsa kita. Lakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Ya, Nehemia, dia tidak panik, tapi dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia cari wajah Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan. Nehemia fokus kepada Tuhan yang berkuasa. Dia percaya serusak apapun Tuhan sanggup tolong. Ya, yang ketiga, Nehemia juga bertindak bersama dengan rakyatnya. Dia membangun kembali tembok-tembok yang runtuh. Dia membangun kembali pintu-pintu gerbang yang selama ini juga sudah terbakar rusak. Kita pun sama, harus lakukan seperti itu. Kita kembali sungguh-sungguh lagi berdoa bagi kota dan bangsa kita dengan sekuat tenaga katanya. Ya, dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakan berarti harus kita kerjakan dengan sungguh. Ya, berdoa untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kita. Dari hati yang tenang dan percaya lahirlah tindakan yang membangun. Nehemia bukan hanya berdoa, tetapi juga bertindak. Kita pun sama, lakukan apa yang dapat kita lakukan. Jangan posting-posting, jangan forward berita-berita yang mencekam, yang menakutkan. Apalagi melihat ada penganiayaan, pemukulan, dikirim kanan kiri, penjarahan kirim kanan kiri. Saudara tahu, berita negatif itu akan tertanam dalam pikiran orang dan lama hilangnya. Beda dengan berita yang positif. Kadang yang positif lebih cepat dilupakan. Yang negatif nempelnya kelamaan, saudara. Ya, Nehemia mengajak bangsanya untuk bersatu membangun kembali. Dan saya percaya, saudara, kalau kita bersatu, kita sanggup. Kita sanggup terus berdiri di hadapan Tuhan bagi bangsa ini. Dan Tuhan akan memakai kita untuk menjadi orang-orang yang berdiri atas kotanya. Ya, Nehemia bukan gak punya musuh, saudara. Nehemia punya musuh. Di antaranya ada 3 orang sedikitnya. Sanbalat orang Horon, ya. Dia pemimpin dari Samaria. Dia sangat marah melihat orang Yahudi kembali dan berusaha menghentikan pembangunan tembok dengan ejekan, ancaman, bahkan dia ngancam mau bunuh. Ya, mau bunuh Nehemia. Lalu yang berikutnya adalah Tobia, orang Amon. Seorang pejabat Amon yang tinggal dekat Yerusalem. Dia menghina, merendahkan usaha orang Yahudi, bahkan ngejek, katanya temboknya rapuh. Ya, jika seekor rubah melompatinya juga akan roboh, begitu. Kurang ajar banget ya pokoknya, saudara, ya. Nah, yang berikutnya adalah Geshem, orang Arab. Seorang pemimpin Arab yang bersekongkol dengan Sanbalat dan Tobia. Ia mengolok-olok dan menuduh Nehemia memberontak kepada Raja Persia. Ada aja, saudara. Sampai orang-orang ketika mereka bekerja membangun tembok itu, mereka harus menyandang pedang. Ya, tangannya sebelah pegang pedang, sebelah pegang batu mungkin. Ada sekelompok orang yang berjaga-jaga di sekeliling mereka. Takut ada penyerangan dari Sanbalat, Tobia, dan Geshem ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nehemia percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Dan bagaimana? Kita percaya enggak bahwa Tuhan sanggup menolong? Saya yakin kita semua percaya. Ya, Nehemia 6 ayat 15-16 dikatakan apa? Kita baca bersama-sama. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul. Dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Dahsyat ya, saudara, ya. Tembok yang segitu besar, panjang, pintu-pintu yang sudah terbakar hancur, dibangun kembali dengan sehati dalam waktu 52 hari saja. Hebat ya. Jadi kalau ada orang bangun tembok besar, bangun rumah, hotel dalam waktu beberapa hari, rupanya di zaman Nehemia pun sudah dilakukan. Kalau Tuhan tolong, tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa pulihkan. Karena apa? Kuasa Allah yang bekerja. Di balik semua usaha kita, ada tangan Tuhan yang menolong. Ada penyertaan, perkenanan Tuhan. Kita percaya bangsa ini ada dalam tangan Tuhan. Dan saya yakin bangsa ini adalah bangsa di mana Yesus Kristus juga sudah mati bagi Indonesia. Dan saya percaya
Setiap lidah mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari saudara, sebagai anak-anak Tuhan tadi dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri. Ya, mencari wajah Tuhan, berdoa, berbalik dari jalannya yang jahat. Mari kita lakukan bersama-sama. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan panik, tinggal tenang. Karena dengan tinggal tenang kita bisa berdoa. Dengan berdoa ada kekuatan Tuhan yang bekerja bersama kita. Ya, percaya, fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada kerusuhan, masalah dan lain-lain. Percayalah, banyak terjadi di mana-mana. Toh sampai saat ini Tuhan menolong, melindungi kita. Ya, dan kita harus bergerak. Sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus menjadi berkat. Lakukan apa yang dapat kita kerjakan bagi bangsa ini. Kalau kita tidak bisa melakukan apa-apa secara fisik, mungkin kita berdoalah. Dan kita pun harus bertindak untuk bisa menjadi berkat. Dalam keadaan ini kita berikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Ya, bertindak sebagai orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang pilihan Tuhan. Kasih Kristus melingkupi kita semua. Ada ketenangan, damai, sejahtera dari Tuhan. Dan terus berdoa, terus bawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Bangun tembok yang sudah runtuh. Bangun pintu gerbang yang sudah terbakar. Kita bawa di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Nehemia. Bagaimana Nehemia boleh tetap percaya kepada Engkau. Nehemia tidak panik, tidak ketakutan. Tetapi Nehemia memilih untuk datang kepada Tuhan. Untuk berdoa, puasa, memohon ampun. Kami percaya Tuhan, pada saat ini ketika kami pun menghadapi kondisi bangsa yang sedang tidak menentu, yang tidak baik. Kami berdoa Tuhan, berikan kemurahan-Mu, anugerah-Mu, pengampunan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Ampuni dosa bangsa ini Tuhan. Pulihkan bangsa ini ya Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu bagi para pemimpin, bahkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Supaya kami sungguh Tuhan memiliki kesadaran, pikiran yang jernih, dan kami bisa sungguh-sungguh menyadari apa yang baik, benar, apa yang salah, supaya kami tidak bertindak dengan salah juga. Bagi setiap orang yang mungkin melakukan demo, biarlah melakukannya dengan cara yang benar, dengan cara yang bijaksana, tidak anarkis. Demikian juga untuk para pemimpin, aparat, semuanya juga boleh dengan sabar menghadapinya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan kepada kami. Tuhan, kami juga memohon biar Tuhan sendiri yang ada di bangsa ini. Kekuatan kuasa-Mu tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan bangsa ini Tuhan. Dan pakai kami umat-Mu. Supaya kami boleh berdoa, merendahkan diri. Berdoa mencari wajah Tuhan. Bertobat dari jalan-jalan yang jahat. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dari surga dan memulihkan negeri kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami yakin Engkau ada dan Engkau sedang melakukan pemulihan. Biarlah melalui semua keadaan ini, seluruh warga negara Indonesia boleh menyadari betapa kami memerlukan Engkau Tuhan. Yang membawa damai, membawa shalom atas Indonesia ini, membawa shalom atas kota-kota, sehingga Engkau yang memulihkan negeri ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang terus bekerja, sebagaimana Nehemia boleh mengalami kuasa dan mujizat Allah. Kami yakin dan percaya, Tuhan pun akan memulihkan bangsa kami ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu atas Indonesia, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita siapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, bersama kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan Yesus kayu salib bagi kami semua. Menebus kami dengan tubuh dan darah-Mu. Di tangan kami ada roti dan anggur. Kiranya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini, menyucikan, memberkati roti dan anggur ini. Sehingga kami yang menerimanya sungguh boleh menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Baik dengan pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kami. Kuasa darah Yesus menguduskan dan melayakkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini.
Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita makan roti ini dengan mengingat pengorbanan Kristus kayu salib bagi kita semua. Tubuhnya yang terpaku bagi kita semua, menebus, menghapuskan segala dosa kita. Dan melalui roti ini kita boleh dipersekutukan dengan Kristus dalam kematiannya dan di dalam kuasa kebangkitannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita makan. Mari kita angkat cawan anggur tinggi dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita minum anggur ini dengan bersama. Kita menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penyucian dosa kita semua. Sehingga melalui roti dan anggur ini kita dipersekutukan dengan Tuhan. Demikian juga dengan satu yang lain, dengan gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Jadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat perjamuan kudus yang sudah kami terima. Melalui roti dan anggur ini kami percaya menerima tubuh dan darah Kristus yang tercurah, terpaku di kayu salib bagi kami sebagai ganti penebus dari segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami adalah kepunyaan-Mu, bentuk kami dan berikan kepada kami Tuhan hati yang baik, yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau. Sehingga seluruh kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kami percaya ada kuasa, ada mujizat Allah yang terjadi, ada pemulihan, bahkan Tuhan memberikan hati yang terus mengasihi Engkau, bahkan menyala-nyala untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami saksi-Mu bersama dengan seluruh gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Bentuk kami terus menjadi serupa dengan gambar-Mu. Jadikan kami pribadi yang sungguh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bahkan bagi kota dan bangsa kami. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah, Tuhan berikan pertolongan, Tuhan berikan pemulihan bagi setiap yang sedang mengalami pergumulan, beban berat. Kiranya Tuhan berikan kelegaan, sukacita yang baru, yang sakit kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan terus memimpin gereja-Mu untuk menjadi berkat, bahkan sehati untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Berikan hati-Mu kepada kami semua Tuhan, untuk terus sehati menuntaskan amanat agung ini. Kami berdoa bagi kota dan bangsa kami, ada shalom Tuhan turun atas Indonesia, ada shalom Tuhan turun atas kota Bogor dan kota di mana kami tinggal. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan roh yang takut senantiasa kepada para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, TNI, Polri, dari pusat sampai ke daerah, para pimpinan kami, sehingga sungguh mereka boleh melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu atas Indonesia, dan biar kuasa-Mu dinyatakan untuk memulihkan Indonesia. Anugerahkan pertobatan yang benar, karuniakan keselamatan bagi bangsa ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, sama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hati pada Tuhan. Buka hatimu dan Tuhan akan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menyertai dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa dan kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah juga segala berkat yang menyertainya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah
Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.